Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Unedo Nababan, SPOG Konsultan Onkologi, Poparan Opogoda nomor 18. Saya Ketua Panitia Pertangyangan 13 Oktober 2023 Borsak Mengatasi Nababan se-Jabotabek. Saya Pener Nababan, Poparan Opo Sungguraja nomor 19. Wakil Ketua Panitia Pertangyangan 13 Oktober Borsak Mengatasi Nababan se-Jabodetabek. Saya Marnala Nababan nomor 19, Poparan Opo Siuraturan, Sekretaris Panitia Pertangyangan 13 Oktober 2023 Poparan Borsak Mengatasi Nababan se-Jabodetabek. Saya Nyonya Pardede Elizabeth Boru Nababan nomor 16, Poparan Opo Siuraturan, Bendahara Panitia 13 Oktober 2023 Pertangyangan Borsak Mengatasi se-Jabotabek. Saya Nyonya Papahan Ririn Fibriani Boru Nababan. Saya Poparan dari Opung Ulam Begu nomor 18. Saya mewakili seksi acara bagian pemuda. Pada pertanyaan Borsak Mengatasi Nababan tahun ini, kami panitia terinspirasi membuat suatu film sejarah Nababan dalam rangka meningkatkan, mengenalkan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap marga Nababan. Pada kesempatan ini juga kami memberangkatkan tim Naposo Bulung yang dipimpin oleh Ririn Boru Nababan ke Tipang, Nagasaribu, dan sekitarnya. Semoga film ini bermanfaat untuk marga Nababan yang ada dimanapun. Selamat menyaksikan film ini. Horas, horas, horas. Saya Ririn Boru Nababan. Di sini saya mewakili para pemuda Nababan untuk menelusuri cerita leluhur kami yang namanya sangat kami banggakan dan selalu ada di belakang nama lahir kami, yaitu Nababan. Karena besarnya rasa ingin tahu kami untuk mengetahui sejarah marga kami, maka saya diberangkatkan oleh Panitia Pertangyangan Nababan Jabodetabek tahun 2023 untuk menelusuri sejarah marga kami, Nababan. Pertama, saya berangkat menuju Tipang. Tipang adalah tanah kelahiran Borsak Mengatasi Nababan. Tepatnya berada di Desa Silakuduk, Kampung Raja Sumba. Ya, Borsak Mengatasi Nababan merupakan cucu dari Raja Sumba. Kisah keluarmu? Boru ho. Nah, Nababan nomor 3 ho. Di boto ho do sejarah ni Nababan? Daong. Ano kak? Dek, boru ho. Boru Nababan kak. Itu nomor 3 mah ho. Nomor 22 kak. Di boto ho do sejarah ni Nababan? Daw kak. Daong. Abu baca tua kak. Raja Sumba memiliki 2 orang anak. Yang pertama, Toga Simamora, dan yang kedua, Toga Sihombing. Toga Simamora memiliki 3 orang anak, yaitu Purba, Manalu, dan Debata Raja. Toga Sihombing memiliki 4 orang anak. Yang pertama, Borsak Junjungan atau Silaban, Borsak Sirumonggur atau Lumban Toruan, Borsak Mengatasi atau Nababan, dan Borsak Bimbinan atau Hutasoid. Borsak Mengatasi Nababan menikah dengan Opung Boru Pasaribu. Namun, selama 3 generasi ke bawah, keturunan dari Nababan hanya memiliki 1 anak saja. Nababan memiliki anak bernama Siantar Julu, Siantar Julu memiliki anak bernama Siantar Jae, Siantar Jae memiliki anak bernama Sisogo Sogo, Sisogo Sogo memiliki anak bernama Domi Raja, dan akhirnya Opung Domi Raja lah yang memiliki 2 keturunan laki-laki, yaitu Tuan Sandar Nagodang dan Tuan Sirumonggur. Opung Borsak Mengatasi beserta anak, cucu, dan nonoknya, yaitu Siantar Julu, Siantar Jae, dan Sisogo Sogo, semua meninggal di Desa Silakuduk, Tipang. Sesampainya di Banjar Dolok Tipang, hujan sangat deras. Sangat tidak memungkinkan untuk saya pergi ke Desa Silakuduk yang lokasinya berada di atas gunung. Sambil menunggu hujan reda, saya sempatkan untuk menghubungi narasumber saya, yaitu Opung Hosea,
Opung Parningotan, dan Opung Harun yang merupakan salah satu keturunan dari Opung Godang yang lahir dan besar di Banjardolok Tipang untuk mengarahkan saya selama saya berada di desa Tipang. Setelah hujan sedikit reda, saya mencari keberadaan salah satu keturunan Opung Godang yang masih tinggal di Banjardolok Tipang. Saya bertemu dengan Ito Denis Nababan, Nababan nomor 18. Saat ini, Ito Denis Nababan merupakan ketua pariwisata di Tipang, dan Ito Denis inilah yang menjaga kuburan opung kita, Opung Domiraja. Beliau menunjukkan di mana lokasi kuburan Opung Domiraja. Oke, itu kita sudah selesai dari makam Opung kita Opung Domiraja. Sekarang kita menuju ke perhutaan mula-mula Opung Togasumba, bapaknya Togasi Mamora sama Togasi Hombing. Oke, itu lokasinya? Lokasinya di Silak Kuduk. Silak Kuduk nama kampungnya, Tok? Ya, sekarang kita jalan. Oke. Saya melanjutkan perjalanan menuju desa Silak Kuduk. Perjalanan menaiki bukit yang berjarak sekitar 500 meter dari kuburan Opung Domiraja. Disinilah lokasi desa Silak Kuduk. Kampung Raja Sumba dan anak-anaknya, Togasi Hombing dan Togasi Mamora. Pemandangannya sungguh indah. Saya dapat melihat bukit dan Danau Toba dari atas sini secara bersamaan. Setelah itu, kami menuruni bukit dan kembali ke jalan utama menuju Mual Borsak Mangatasi. Jalannya kecil dan sangat disayangkan sekali. Tempat ini kurang terawat dengan baik. Menurut cerita Ito Denis Nababan, ketujuh marga keturunan Raja Sumba yaitu Purba, Manalu, Debata Raja, Silaban, Lumban Toruan, Nababan, di generasi ke-6 dari 7 marga tersebut sama-sama berangkat meninggalkan Tipang. Tipang kosong. Namun setelah generasi ke-10, kembalilah keturunan Nababan yaitu Raja Moma ke desa Tipang. Opung Raja Moma itu mengingat cerita dari para opung Tuan Siremonggur bahwa kampung pertama ataupun makam atau kuburan yang ditinggalkan opung kita Sandar Nagorang sama Tuan Siremonggur di hutan Banjardolok Tipang. Nah, jadi opung Raja Moma lah yang pertama menelusuri dan mencari di mana kampung ataupun makam opung kita ini. Yang pertama tempat yang dihuni ataupun ditempati oleh opung yang kedua tadi di Lobubutar namanya, Lobubutar Seborongdor, Lobubutar. Adapun sekarang tubuh opung kita atau patung yang di Tugu Payung Tuan Siremonggur dari Lobubutar itu diangkat. Nah, menurut cerita, Opung Sandar Nagodang suka berpetualang dan sangat disegani luat-luat di sekitaran Humbang dan Toba. Di dalam petualangannya, Opung Sandar Nagodang pernah berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan di tempat tersebut. Dan Opung Sandar Nagodang diberikan hukuman, sehingga adiknya Tuan Siremonggur datang ke daerah tersebut memohon dengan segala cara untuk mereka melepaskan abangnya Sandar Nagodang. Dan menurut cerita, di ambar yang berada di Onan Runggulah, Opung Sandar Nagodang menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi kita tiap Borsak Mangatasi Nababan. Artinya Nababaan
Nababan lima warna pangasubi. Saya dapat menarik kesimpulan, Opung Sandar Nagodang dan Opung Tuan Sirumonggur lah yang menyebarkan marga Nababan di luar desa Tipang. Kedua opung ini keluar dari Tipang dan pergi ke Lobubutar. Mulai dari sanalah marga Nababan tersebar di daerah Humbang. Hari kedua, saya berangkat menuju desa Lobubutar, Lumban Tonga-Tonga, Lumban Bagasan, dan Sipultak. Semua desa ini berdekatan. Namun, di perjalanan menuju ke sana, saya berhenti untuk meliput Tugu Situmanggohoda Nababan di Nagasaribu. Opung Tumanggohoda adalah anak dari Opung Ulang Begu dan cucu dari Opung Tuan Sirumonggur. Saya mencari narasumber atau natua-tua Nababan yang dapat saya wawancara. Beberapa orang di sana menyuruh saya untuk bertanya kepada Opung David Nababan yang rumahnya berada di Lumban Bagasan. Mari kita simak cerita dari Opung David Nababan. Jadi butido, kita tol manungai mananga watek penong matua. Alana bediga bidadiga unina barita binaritaon. Jemulo barita na hukoto dung puta sa Tipang ba nakok ma araropak silaban manang diwaring ma muro na uboto utas bagabu san utas bagabu marhuta mamuse kita dia onaria san onaria ba sama tu si putakon alai mo si putakon dan bui totono kurupani na disiputat dulu, ala disiputat ma. Dalam bolo sejarah na huboto arong ko parhutata di turunan rangan barna. Sesiputat kodo gawe manera marupani hita. Tinggal ma deba hamidison arong na tubutar, arong na tunagasaribu. Cerita dari beberapa narasumber yang saya temui, sebelum tahun 1955, bahkan jauh sebelum itu di tahun 1880-an, sudah terjadi saling berselisih paham dan ketidakharmonisan antara sesama keturunan Nababan sehingga terjadilah kutukan. Dan akibat dari kutukan tersebut, apapun yang dikerjakan marga Nababan, ketika mau berhasil mereka akan meninggal. Sehingga di tahun 1950-an, mulailah natua-tua Nababan menyadari ketertinggalan dari marga Nababan. Sehingga mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Dan tercetuslah pemikiran agar marga Nababan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Di hari berikutnya, saya bertemu beberapa narasumber untuk mencari tahu bagaimana sejarah Partangyangan Borsak mengatasi Nababan 13 Oktober 1955. Saya mewawancarai Opung Halasan Nababan Boru, Saryaman Nababan, Jaken Nababan, Marusaha Nababan, dan Manatap Nababan. Mari kita simak ceritanya. Yang unang apigero, di kita pinoparroputa. Marbikkas Partangyangan sa 10 Oktober alan halungunod do. Yang adong na bagi do bitaw 55 no perri na baban man ang borsa mga tasi. Mga piyam matuhahanan o tuangkina. Ima borsa tungtungan silaban. Borsa Sirumonggur do katuluan. Menurut cerita Ito Saryaman Nababan, Opung si Jabu-Jabu menemui Eforus HKBP yang bernama Justin Lumbantoruan bertanya mengapa Nababan ini tertinggal. Eforus mengatakan bahwa marga Nababan harus melakukan doa bersama, meminta maaf dan pengampunan kepada Tuhan. Dan terjadilah di tanggal 13 Oktober 1955. Itulah tanggal yang disepakati bersama. Namun, menurut cerita Ito Saryaman,
Tanggal 13 diambil dari nama Opung Domiraja. Do artinya 1 dan Mi artinya 3. Ada juga cerita bahwa hanya di tanggal 13 Oktober di tahun 1955 tersebut yang tidak ada onan. Sehingga semua marga Nababan dapat berkumpul untuk melakukan doa bersama. Yang pasti, di tanggal 13 Oktober 1955 lah waktu yang baik dan tepat yang disepakati bersama dan direstui oleh Tuhan. Lubisiani manang dihamokkan oposon non meningkat ya kahamazu para bu ni tangiang yo putai susuk kajuruan ni areon gala di do di keputusan ni pertanggungan ini penting dan jadi lubahitan mangingot hari 10 bulan 10 molo marga Nababan boru bere ibe bere boy do benon hola di sahuta bodo beno saluan bodo beno salungu ala yang mulutuk sewobe hola di jabu. Pertanyaan itu dicetuskan pada tahun 55 karena melihat paparan di Borsa mengatasi Nababan tidak ada yang maju. Terus kalau ada mau maju katanya meninggal muda. Terus dari Hagabeon itu dibandingkan marga yang lain termasuk yang kecil, marga yang kecil. Di 4 aspek itu Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon itu bisa didapatkan oleh marga Nababan. Itulah saya dengar. Sejauh pemahamanku alana gudang go turi-turian yang kau pungina dulu ammana rokona dosa do nasunara saktabi gudang mah pasahat nuaing sesuai dengan sukun-sukun apa yang terjadi sebelum tahun 1955. Ia permuluan di Nababan sebelum tahun 1955 kata songonido bakona dua katantangan dua cobaan. Songonido permuluan yang kamarga Nababan bakko doi na julo kisah masa do PH Kristeno tonggo pe mangasahong gugu hada tuon parbinotoan akan hurang di hajol mau istilah nuaingon mana dikok kada tuon mungkin sialani mah muluk magijang ni roha elak teal lati do kosong dihita ganu marga Nababan. Saya mabilangi marohan yak kau puta si jolo-jolo tubuh taringo tu parmuluon di marga Nababan naso haru jongjong dang jupang di Hagabeon dang jupang di pasu-pasu nang di hapang katon di pamilangi onima piga-piga na tua-tua ni Nababan manang istilah nangot tokoh ni Nababan marpanukun tu diri nabe ujungnya di prakarsa sida ma ahado ulaning upay sonon timbul maide asannya na anggiat marpangidiwa kita tu debata mangalu-alu kita tu debata mangakusala kita tu debata beta alanion gabedang jupak kita pasu-pasu panggabian ng pangarhohasan di paparan di puta Borsa mengatasi Nababan sebelum tahun 1955. Naman cetus pertangyangan di Nababan tahun 1955 adong do piga-piga opu na binoto. Apala na buhay ni ingot nuaingon Lajarus Nababan Raja Sapuran Mantari Petrus Nababan Kapuk Carmen Tokebe Bilem Daulat Nababan siapa suhuran jalani nabaritai muse bandita Ningurjati ada mungkin pada waktu tidak bandita lobe Ningurjati jadi kalau tak salah hampir rosian sude suhu ni opu ro marabot lau memprakarsai taringo tu pertanyaan jalanan ni uluhon ni Teopulus Nababan ima gelar si jabu-jabu Marzolo Sali, Teopulus Nababan, gelar jabu-jabu, Oppu
Oparo pulion opupoi bena baban. Amang jago-jago, nama bain gagasan ni pertanyaan no. Asa nababani masa bersatu semua. Gama pertanyaan ini asa masa ada sudi nababani. Itu maksudnya maka dibuat pertanyaan. Jadi persatu lebih maju mak kamu akan nababani. Lana hubereng nabebenon siringgo nape dilo jago-jago sa sada naso sada hirdu nabeben. Jadi may habis sada. Jadi masa ada yang guna sili ng nabeben. Jadi selalu do tiap tahun juga di semorong-morong pertanyaan ini. Oleh pesatu ditingkatkanlah. Mulai dari seluruh masih alang rohan itu. Mana yang grup? Pertanyaan dulu. Nawal wena nebenon masih latihan. Omana bereng mah. Di antaranya ke nebenon pengen masih latihan. Tak sere mirohani sama dulu. Tangar pola ni diber. Tak masih grup. Cuma pesan. Jadi dia harus sudah bebek. Nang lupa mu pesan ini tu. Lana bebek tu opungon. Takas lebih amat katai doh ne tu. Utar dia mana takas. Utar dia inangi opung boru do subiak kanak. Jadi dia hamuk kan opong so. Nang gawe mago. Rencana ini itu tetap mabinaham bupe di luar negeri ham bupe di Jakarta mana dia binaham na bebenya totok sede na beben ai itu pesan itu kata mulu marsera kita mulu dinggat kita tua karomata berkolok marga Tungo sa isang tudungan subi perlu itu kesimpulan. Seusai mewawancarai semua narasumber tersebut, terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan para pemuda Nababan yang saya wakili. Dan tiba saatnya saya mengakhiri hari dengan berkeliling melihat tugu atau monumen dan kuburan para opung kami.
Menurut cerita Ito Saryama Nababan, Opung Silateung tidak memiliki tugu atau monumen, tapi tanda kuburannya adalah pohon beringin atau ariara di sebuah desa bernama Sitapongan di Nagasaribu. Selama 4 hari perjalanan saya di Bonapasogit, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang marga saya, Nababan. Yang paling saya ingat adalah Do, Mi, atau dalam not angka dilambangkan dengan 1 dan 3. Maka terjadilah Partangyangan pada tanggal 13 yang saat itu dilakukan di bulan Oktober dan di tahun 1955. Sampai saat ini, semua keturunan marga Nababan masih melakukan kegiatan doa bersama di setiap tahunnya di tanggal 13 Oktober. Biarlah kegiatan doa bersama ini bisa menjadi berkat bagi semua keturunan marga Nababan. Terima kasih sudah menonton video sejarah Nababan yang dipersembahkan oleh para pemuda Nababan se-Jabodetabek yang difasilitasi oleh Panitia Partangyangan 13 Oktober 2023 Nababan Jabodetabek. Horas, horas, horas.